Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ari Wulandari dalam kegiatan Praktikum IPA di SD. Kali ini kita akan melakukan praktikum terkait dengan sistem pencernaan. Tujuannya adalah agar dapat mengurutkan sistem organ pencernaan yang ada dalam tubuh manusia. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan materi praktikum kita hari ini, yaitu tentang mengurutkan sistem organ pencernaan pada manusia. Jadi, seperti yang kita ketahui, setiap bagian sistem pencernaan itu memiliki peran penting dalam proses pemecahan, penyerapan, dan pengeluaran makanan yang kita konsumsi. Fungsinya itu adalah untuk memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan membuang sisa-sisa yang tidak berguna. Jadi, terdapat 6 organ utama dalam sistem pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, berikut adalah penjelasan dari 6 organ pencernaan pada manusia lengkap dengan gambarnya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut ini merupakan pintu masuknya makanan. Di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan rongga mulut. Jadi, mulut ini memiliki berbagai fungsi, yaitu membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, mencerna makanan, dan menghancurkan makanan. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan mekanis dengan lidah dan gigi, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim hialin. Berikut adalah gambar anatomi mulut lengkap dengan bagian-bagiannya. Kemudian, urutan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus itu merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Jadi, pada kerongkongan itu tidak ada terjadi proses pencernaan. Kerongkongan itu berbentuk tabung dan terdapat otot-otot. Otot pada kerongkongan inilah yang berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak yang disebut juga dengan gerak peristaltik. Nah, berikut adalah gambar anatomi kerongkongan saat mendorong makanan. Untuk kerongkongan sendiri itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1. Bagian inferior yang terdiri dari otot polos. Kedua, bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos. Yang ketiga itu bagian superior yang sebagian besarnya terdiri dari otot rangka. Urutan yang ketiga adalah lambung. Lambung ini merupakan organ pencernaan yang berperan untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung itu berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung itu terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan asam lambung atau biasa kita sebut dengan HCl, enzim lipase, enzim renin, dan enzim pepsin. Berikut adalah gambar anatomi lambung lengkap dengan bagian-bagiannya. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan esofagus atau kerongkongan terdapat sphincter esofagus atau biasa kita sebut sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung itu tidak kembali lagi ke esofagus atau agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari itu terdapat sphincter pylori atau sphincter pylori. Urutan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim lipase, enzim erepsin,
enzim disakarase, dan enzim tripsin. Sari-sari makanan akan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut dengan villi. Seluruh sari makanan, kecuali gliserol dan asam lemak, itu diangkut melalui vena porta menuju ke hati. Sedangkan gliserol dan asam lemak itu diangkut melalui pembuluh limfa. Di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian penting, yaitu usus 12 jari atau duodendum, jejunum, dan ileum. Urutan yang kelima adalah usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat Bacteria Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K, di mana vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau tidak dapat diserap. Dan sebagian besar adalah air. Karena tubuh ini memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air ini merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, kolon ascendens atau kolon naik, kolon transversum atau kolon datar, kolon descendens atau kolon turun, rektum, tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus, dan berakhir pada anus. Nah, perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4 sampai 5 jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses ini akan didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektum atau poros usus. Nah, gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Urutan yang terakhir atau yang keenam adalah anus. Anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ini ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurinya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses pun dapat terdorong keluar anus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di sini. Baiklah, demikian penjabaran praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.